أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء بنت رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله، السلام عليكم يا الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليكم يا تسعة المعصومين من أولاد الحسين أئمة وسادة وقادة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه ويجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه وشيعته إلى يوم القيامة، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ثم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai malam hari ini masih tercurah kepada kita semua. Dengan tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salam bagi sahabat-sahabat setia. Semoga sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima setiap manasik Ramadan Bapak dan Ibu-ibu, dan semoga Allah pun berkenan untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan menetapkan kita sebagai orang-orang dan hamba yang layak untuk mendapatkan jaminan keimanan hingga 1 tahun yang akan datang dengan syafaat Lailatul Qadar ini, insya Allah. Dan mudah-mudahan setiap bagian dari amaliyah Ramadan kita semua menjadi satu saham kita untuk memperjuangkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur Rasulullah dan Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita pada malam yang ke-19 bulan Ramadan, Lailatul Qadar yang pertama, kemarin 19, pada pertemuan kita kemarin malam 19 Ramadan, kita sudah berbicara, atau malam pertama berarti ya, malam pertama Lailatul Qadar. Sekarang kita jadi tahu bahwa malamnya tetap 3, bukan hanya 1. Karena setiap malam adalah anak tangga menuju kepada kepastian imdha atau stempel Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nasib kita paling tidak 1 tahun yang akan datang hingga bertemu dengan Lailatul Qadar yang lain, insya Allah. Dan kita sudah membicarakan pada pertemuan kita sebelumnya
bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Lebih baik dari 1000 bulan atau khairun min alfi syahrin adalah simbol bahwa begitu dilipat gandakan, berlipat ganda setiap amalan yang kita lakukan jika dibanding amalan yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Maka layak untuk kita syukuri bahwa bulan Ramadan adalah syahrul rahmah, adalah bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi sebagai hamba Allah, tapi kita sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita diagungkan, kita dihormati, kita dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fasilitas, dan celakalah orang yang keluar dari bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Inilah saat di mana kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Irak, dan di berbagai tempat yang saat ini bergejolak dengan sedemikian rupa. Juga saat ini juga saat yang tepat untuk kita mendoakan arwah guru-guru kita. Mendoakan arwah orang-orang yang ada hak mereka di pundak kita. Orang tua kita, ayah, ibu kita, dan para sesepuh kita, ikhwan, akhwat yang telah mendahului kita, yang tentunya perjuangan mereka jauh lebih berat, lebih besar daripada kita yang tinggal menikmati hasilnya. Hari ini kita menikmati hasil perjuangan mereka. Dan satu kewajiban yang harus kita sadari bahwa kita punya kewajiban untuk melanjutkan atau kalau memungkinkan membangkitkan kembali semangat-semangat para sesepuh kita, karena biasanya orang yang melanjutkan itu seringkali tidak merasakan dari nol, sehingga seringkali lebih santai. Dulu masih teringat dalam benak kita bagaimana perjuangan majelis taklim daripada para pendahulu kita, dari rumah ke rumah, jalan kaki dari Sayangan, malam-malam. Saya masih ingat pada waktu itu bagaimana semangat itu menjadikan jarak yang jauh pun menjadi tidak terasa jauh. Dan barangkali karena berkah mereka lah, kemudian malam hari ini kita ada di tempat ini dalam kondisi yang sebaik ini, dan itu patut kita syukuri. Maka malam ini juga saat untuk mendoakan mereka. Malam ini juga sangat tepat untuk kemudian kita merenung atas apa yang sudah kita lakukan, sebagaimana kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita harus memiliki dan selalu harus memiliki dua kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kekhawatiran akan amaliyah, perbuatan, dosa, maksiat masa lalu, dan kekhawatiran akan nasib kita pada masa yang akan datang. Ketika kita melihat orang yang meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk menyibukkan diri kita dengan berpikir tentang masa depan kita. Bagaimana saya nanti kalau giliran saya datang? Makanya zikirnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat orang mati tidak kemudian kita disibukkan oleh kesedihan melihat ada orang yang meninggal. Tapi kita lebih kepada kekhawatiran bagaimana kalau saya nanti berada pada posisi jenazah yang sedang dimasukkan ke liang lahat, yang sedang diusung, jenazah yang sedang ditalkin, jenazah yang kemudian ditimbun tanah, dan seterusnya. Saya kira Lailatul Qadar adalah malam tadabbur, malam tadzakur, malam kita merenung untuk sampai kepada kesadaran siapa diri kita, karena man arafa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Dan yang tidak kalah penting dari itu semua, di dalam riwayat Ahlul Bait alaihimussalatu wa askat taslim, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam wilayah. Malam wilayah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Bahkan di dalam riwayat, malam Lailatul Qadar adalah tanda dan tonggak daripada eksistensi Al-Quran. Jadi bukan hanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar menjadi tanda eksistensi Al-Quran. Maka ada satu riwayat dari para imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, yaitu dari Imam Shadiq alaihissalatu wassalam, lau rufi'at Lailatul Qadri la rufi'al Qur'an. Kalau Lailatul Qadar sudah diangkat oleh Allah, sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya rufi'al Qur'an. Quran diangkat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama diangkat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tersisalah kebodohan, kezaliman, hingga kemudian muncul Al-Mahdi ajalallah ta'ala warajahu syarif. Jadi betapa Ramadan ini merupakan saat yang sangat penting, wabil khusus Lailatul Qadar, bagaimana ia menjadi tonggak dan bukti masih tegaknya Al-Quran. Dan seluruh kitab samawi, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, Taurat, Zabur, Injil, itu diturunkan semua pada bulan Ramadan. Jadi ada satu riwayat, semoga saya masih menyimpannya, bahwasanya kitab-kitab samawi itu diturunkan pada bulan Ramadan. Innaha lailatun nuzulil Quran. Qala al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Imam Ja'far Shadiq bersabda, nazalat Taurat fi sittin madat min syahri Ramadan. Taurat diturunkan pada hari ke-6. Hari ke-6 bulan Ramadan. Wa nazal al-Injil fi 12 Lailah madat min syahri Ramadan, pada malam yang ke-12. Injil diturunkan pada malam yang ke-12 Ramadan. Wa nazala Zabur fi lailati 18 madat min syahri Ramadan. Dan Zabur diturunkan pada malam yang ke-18 dari bulan Ramadan. Wa nazala al-Quran fi lailatil qadr. Dan Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Jadi Ramadan adalah satu rentang waktu yang memiliki kekhususan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tanazzalul malaikah. Jadi ketika malaikat turun pada bulan Ramadan, sama juga ketika Allah turunkan kitab-kitab yang lain. Karena itu Ramadan adalah rentang waktu yang memiliki fadail dan keutamaan yang luar biasa. Kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Lailatul Qadar adalah malam wilayah. Wilayah itu Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam pernah berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata kepadaku Rasulullah, ya Ali, atadri ma makna Lailatul Qadar? Ma makna Lailatul Qadar? Wahai Ali, tahukah kamu apa makna Lailatul Qadar? Fakultu, maka aku berkata, la ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, tidak ya Rasulullah. Qala Rasul menjawab, innallah tabaraka wa ta'ala qaddara fiha ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah.
Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan di malam itu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fakana fi ma qaddara atau qaddara azza wa jal, dan di antara yang ditakdirkan dan ditetapkan pada malam itu adalah wilayataka wa wilayatal a'immati min wuldika ila yaumil qiyamah. Wilayahmu dan wilayah para a'immah dari keturunanmu hingga hari kiamat. Jadi Lailatul Qadar adalah Lailah tasbitul wilayah, penetapan wilayah. Yang artinya bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam kita menguatkan juga berwilayahnya kita kepada para imam ahlul bait alaihimus salatu wassalam. Dan kalau kita melihat dalam kitab riwayat, saya kira sudah sangat jelas bahwa satakunu ba'di ithnai asyar khalifatan, akan datang setelahku 12 orang khalifah. Perawi berkata, kemudian aku tidak mendengar begitu jelas apa yang disebutkan Rasulullah pada akhir kalimat beliau, lalu saya bertanya kepada ayahku. Maka ayahku menjawab, kulluhum min Quraisy. Semuanya dari Quraisy. 12 orang khalifah ini adalah hadis yang disepakati di kalangan kaum muslimin. Dan mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam dari jalur para perawi sudah mendapati siapa 12 khalifah itu. Jadi dalam mazhab Ahlul Bait PR sudah selesai. Karena kita sudah mengetahui yang 12. Tinggal orang-orang yang tidak meyakini 12 orang imam keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kemudian lahirlah berbagai macam klaim, pengakuan tentang 12 itu siapa saja. Dan terjadi ikhtilaf di mana-mana siapa 12 itu. Hadis sahabat yang masuk surga tanpa hisab itu cuma 10 orang. 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab, di situ ada Ali, ada juga Tolhah dan Zubair. Tolhah dan Zubair sebagaimana kita ketahui adalah 2 orang yang berperang melawan Imam Ali bin Abi Thalib bersama Aisyah. Nah, jadi akhirnya menjadi carut marut, menjadi kebingungan untuk menentukan siapa 12 itu. Yang ini pun kemudian pada gilirannya nanti akan menciptakan klaim-klaim yang bercabang. Klaim-klaim yang bercabang. Bermacam-macam kemudian termasuk 12 ini, bahkan sebagian ada yang menyebutkan termasuk 12 ini Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk 12 orang khalifah setelahku. Padahal kalau dihitung-hitung jadinya pasti lebih itu kalau berdasarkan klaimnya. Tapi kita bersyukur bahwa seperti misalkan kitab Ya Nabi ul Mawadah tulisannya Al-Qandusi yang bermadzhab Hanafi, itu disebutkan hadis itu dengan urut-urutannya dari mulai Imam Ali sampai Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Jadi kita sudah berpegang kepada hadis itu sejak pertama dan bukan klaim karena memang disebutkan oleh Rasulullah. Dan kenapa Lailatul Qadar ini menjadi Lailatul Wilayah, menjadi malam wilayah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni tarikum fiikumus tsaqalain, kitabullah wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan 2 pusaka yang besar, yaitu kitab Allah dan ahlul baitku. Maka kalau kita berbicara mengenai kitab Allah, berarti kita harus berbicara mengenai ahlul bait. Ketika Lailatul Qadar atau bulan Ramadan secara umum adalah bulannya Al-Quran,
Maka bulan Ramadan adalah bulan wilayahnya Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Fa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Karena keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya datang ke telagaku. Ya. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Barang siapa berpegang kepada keduanya, maka dia tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ala Nabi wa alihi salawat. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jadi bulan Ramadan wabil khusus Lailatul Qadar adalah Lailatul Wilayah. Dan ketika kita merujuk kepada ayat yang selalu kita bahas ini, karena memang itu merupakan dasar dari pemikiran kita, yaitu bahwa Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Bahwa Al-Quran tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang mutahhar. Mutahhar itu isim maf'ul dalam bahasa Arab, mutahhar. Kalau isim fa'ilnya itu mutahhir, yaitu Allah yang mensucikan. Kalau orang yang berwudu itu mutatahhir. Nah, mutatahhirun orang yang bersuci. Nah, sayangnya banyak kemudian kaum muslimin yang memaknai la yamassuhu ilal mutahharun itu tidak disentuh kecuali wudu dulu itu. Ya, la yamassuhu kalau mushaf kan ada itu tulisannya itu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh kecuali mutahhar yang disucikan. Padahal makom mutahhar itu makomnya bukan mukhlis, tapi mukhlas. Mukhlis itu orang yang mengikhlaskan diri, mukhlas orang yang diikhlaskan oleh Allah. Jadi tingkatnya lebih tinggi daripada mukhlis. Dia disucikan, bukan hanya orang yang mensucikan diri, apalagi cuma orang bersuci, tapi orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka termasuk orang-orang yang disucikan? Karena mereka adalah padanan Al-Quran. Kitabullah yang suci, padanannya adalah itrah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Dan itrah itu bukan hanya padanan, bahkan wahumul Qur'anun nautik. Kata Zamakhsyari dalam syairnya, sawau kitab Allah, mereka sama dengan kitab Allah, illa annahu somit wahumul kitabun nautik. Hanya saja bedanya kalau Quran itu kitab yang bicara, yang diam, kalau mereka Ahlul Bait adalah kitab yang bicara. Maka di dalam syiarah kita menyebut mereka sebagai ya tarajimata wahyillah, wahai penterjemah wahyu Allah. Maka dari itu, man mata walam ya'rif imama zamanihi amitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak kenal imam zamannya, ya dia mati jahiliyah. Karena dia tidak punya Quran, hanya punya mushaf Al-Quran. Makanya Lailatul Qadar adalah malam di mana kita patut bersyukur, berbangga sekaligus mawas diri kita. Sudahkah kita memposisikan Al-Quran sebagaimana seharusnya? Terutama Al-Quranun Nautik, Quran yang berbicara itu. Tanpa yang menerjemahkan Al-Quran, dalam makna yang sebenarnya, tanpa ada yang bukan interpretasi ya, karena ini merupakan ilham. Tanpa adanya yang menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran, kan disebutkan bahwasanya al-huda wa bayyinatun minal huda. Ada petunjuk dan keterangan bagi petunjuk itu. Banyak ayat itu kita temukan dalam Al-Quran. Bahwasanya selain keterangan, selain petunjuk, ada keterangan daripada petunjuk itu. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi? Karena manusia tidak akan mampu menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
Ada filter-filternya, baru kemudian kita bisa memahami. Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan langsung kepada kita tentang batinnya, bagian dalamnya atau dimensi batin daripada Al-Qur'an. Kita hanya diajarkan hal-hal yang bersifat lahiriah kebanyakan dalam Al-Qur'an. Antum melihat di mushaf tentang hukum, ya, tentang kisos, tentang hal-hal yang lebih mendalam, lebih kepada misalkan innalladzina amanu wa amilus solihat, misalkan, kemudian birrul walidain, kemudian baik kepada orang lain dan seterusnya. Namun ketika kita tidak merujuk kepada pemilik daripada kunci Al-Quran, yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana matinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, tapi Ali adalah pintunya. Panjenengan melihat kota, tapi nggak akan bisa masuk sebelum punya kunci untuk membuka pintunya itu. Jadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar juga malam pengukuhan keimanan kita kepada wilayah Allah, ya, atiullah wa atiur Rasul, wilayah Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri yang kita yakini adalah para imam al-bait alaihi wassalatu wassalam. Mereka lah khulafa'ur rasyidin, addu alaihim binawajid, yang harus kita gigit dengan gigi geraham kita, jangan sampai lepas. Ma atakum rasul fahuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, kemudian dilanjutkan oleh para a'immah, addu alaihim binawajid. Khulafa'ur rasyidin ini pegang teguh dengan gigi gerahammu, jangan sampai lepas. Siapa itu khulafa'ur rasyidin? Al-hadin al-mahdiyin, para pemberi petunjuk yang mereka adalah sumber-sumber daripada petunjuk. Nah, jadi malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar adalah malam wilayah. Diriwayatkan dari Mufaddal bin Umar, Zakaro Abu Abdillah As-Sadiq alaihi salatu wassalam, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pada suatu hari Imam Ja'far Shadiq menyebutkan ayat inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Qala ma abyana fadluha alal masyhud. Betapa jelas kelebihan dan keafdolan atau afdoliyah daripada bulan ini atas bulan-bulan yang kalian saksikan, bulan lain yang kalian saksikan. Qala, perawi mengatakan, Mufaddal mengatakan, wa ayu syai'in fadluha. Apa fadilahnya wahai Imam Shadiq alaihi salatu wassalam? Kata Imam, nazalat wilayatu amirul mu'minin alaihi salam fiha. Turun wilayah, ditetapkan wilayah Imam Ali fiha, di dalamnya, di dalam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun. Sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwa sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau datang Lailatul Qadar, malaikat itu turunnya di mana? Ya turunnya kepadaku, kata Rasulullah. Nah kalau antum sudah tidak ada, apakah malaikat tidak akan turun lagi? Tidak, mereka tetap turun. Kemana mereka turun ya Rasulullah? Kepada setiap imam pada setiap zamannya masing-masing. Di Lailatul Qadar adalah satu tonggak untuk kita melihat apakah syariat imamah ini masih tegak di antara kita. Selama masih ada Lailatul Qadar, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikunjungi oleh para malaikat. Kita masih disaksikan oleh para malaikat. Dimohonkan ampun atas dosa-dosa kita oleh para malaikat.
dimohonkan ampun bahkan oleh binatang-binatang yang ada di sekitar kita, ikan yang ada di lautan, tanah yang kita pijak itu mendoakan dan memohonkan ampun untuk kita. Itu belum dihitung wa anfasuhum, tasbih, nafas mereka adalah tasbih, wa naumukum ibadah, tidur kalian adalah ibadah. Tidak terhitung Bapak dan Ibu-ibu kalau kita melihat kepada rahmah Allah, kasih sayang Allah pada bulan Ramadan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala seakan-akan berbicara kepada kita, siapkan nampan-nampan kalian untuk menerima karunia. Nampan itu adalah kesabaran, ketakwaan, inni shaimun. Itu semua nampan-nampan untuk kita menerima anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, kosongkan diri kamu sejenak dari hal-hal yang bersifat duniawi, terutama makan dan minum. Karena dalam riwayat juga, kenapa orang sujud itu tidak boleh kepada tanaman yang bisa dimakan atau dibuat pakaian. Kata Imam Ja'far Shadiq, karena makan, minum, dan pakaian itu adalah simbol duniawi. Maka janganlah kamu sujud pada sesuatu yang merupakan simbol daripada duniawi. Maka dari situlah kemudian kita mengerti apa makna puasa. Puasa adalah kita mengosongkan diri kita, simbolisasinya dengan mengosongkan perut kita dari segala bentuk makanan yang biasa kita makan, kita kosongkan, tapi yang terpenting adalah mengosongkan diri kita dari hasrat-hasrat duniawi yang selama ini menahan gerakan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikosongkan betul, dikuras, di-flushing, ya, dikuras apa yang ada dalam diri kita untuk nampan kita menjadi kosong untuk menerima yang bersih dari Allah Subhanahu wa taala. Qultu fi lailatul qadar allati nartajiha fi syahri Ramadan, maksudnya Lailatul Qadar yang selalu kita harapkan pada bulan Ramadan, kata perawi, kata Imam, na'am, ya lailatun kuttirat fihas samawatu wal ard wa kuttirat wilayatu amiril mu'minin. Malam itu adalah malam ditakdirkan perkara langit dan bumi, dan ditakdirkan pula wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan malam yang teramat mulia untuk kita lewatkan agar kita tidak menyesal. Dalam bulan selama 11 bulan kita jatuh bangun untuk bisa membersihkan diri dari dosa-dosa kita. Kita bersihkan diri, besok melakukan lagi, dan lain dan seterusnya. Pada malam Lailatul Qadar ini kita minta untuk dihapuskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala ma taqaddama min dunubina wa ma ta'akhkhar. Doa kita kan supaya Allah hapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Saya dulu sempat bingung waktu kecil itu ketika ada doa ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhar. Memohon ampun untuk dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Loh, kita belum melakukan dosa kok minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita mengenal hakikat daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah ketetapan yang bisa menghapus dosa bahkan pada masa depan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Dengan berkah itu semoga Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita, mencukupkan yang kekurangan di antara kita, melipat gandakan pahala amal kebajikan kita, mengesampingkan akibat dosa-dosa kita, dan semoga Allah membersihkan tidak hanya dosa-dosa kita, tapi akibat daripada dosa-dosa kita yang ada pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya, disembuhkan dari segala penyakit, dan
dilipat gandakan segala macam kebaikan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.